Bentar ya, seruput kopi dulu, ada motor lewat. Hai teman-teman, kita ketemu lagi di Ngobrol Fotografi. Kali ini saya dikeroyok 4 orang ya. Ini teman-teman dari apa? Frame and Friends. Frame and Friends, sebuah kelompok makhluk aneh ya. Di era digital masih pakai kamera film dan motretnya masih pakai film dan sok-sokan cetak-cetak foto gitu ya. Boleh juga gitu loh ya. Frame and Frame. Nah, kita sekarang ada di apa? Kedai Tempo di hutan kayu ya. Jadi kita boleh ngobrol-ngobrol di sini. Tadinya kita semuanya pada pakai masker, tapi nanti muka yang keren-keren nggak kelihatan. Baik, silakan perkenalkan diri masing-masing deh. Kalau saya Tirto, silakan Mas siapa? Saya Fahmi. Mas Fahmi ya. Saya Domi. Mas Domi. Saya Dion. Mas Dion. Saya Baim. 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 Ya. 4 ini adalah boleh saya katakan penggeraknya ya. Penggerak kelompok Frame and Friend. Ya, Frame and Friend. Ingin tahu lebih jauh? Jangan nanya saya, kita tanya ke 4 ya. Oke, siapa yang mau jadi juru bicara? Ya, tinggal Om Bimpa ya. Pertanyaannya sederhana. Apa sih Frame and Friend? Ya, itu apa sih gitu. Terus kenapa kok masih main sekarang menjadi mainan ya, bukan alat kerja ya? Kok masih seneng dengan film? Ya, motret pakai film kan sekarang nggak tahu ya. Saya melihatnya kayaknya agak ribet kan, beli filmnya, cucinya, cetaknya. Walaupun sekarang ada handphone bisa scan, ya teknologi juga ada. Tapi tadi kenapa kok masih melakukan kegiatan seperti itu? Silakan, sebelum nanti kita ngobrol yang lain lagi nih. Silakan, Mas siapa mau? Jalan. Frame and Friends. Sebenarnya sih kita perkumpulan Pak ya. Kita tidak punya organisasi yang resmi tanpa ada struktur. Kita lebih kepada orang-orang yang mungkin punya visi sama misinya yang sama Pak. Dan kita pengen ketika kita foto ada ini produknya seperti apa. Kebetulan sih kita kalau kita so far yang lumayan aktif sekitar 8-9 orang Pak. Cuma kita Cukup. Ya, Ya kan nanti akan insya Allah ya tambah banyak. Ya betul. Tambah masalah nanti. Kalau masih 10 orang masih gampang ya. Begitu nambah, kepalanya makin banyak, ya siap-siap aja. Oke. Kalau kegiatan sih kita paling foto bareng Pak. Foto bareng-bareng. Foto bareng udah berapa kali kita lakukan. Hunting bareng kan Ya, pakai film ya? Pakai film Pak. Oke. Sebenarnya kita tidak mengkhususkan cuma film Pak. Kalau mau pakai digital, mau belajar fotografi pun kita terima Pak. Kita nggak Oke. ada pembatasan. Ya, jadi Cuma kita memang pada dasarnya mungkin cinta Pak ya dengan media film. Mungkin kita lebih spesifikin ke media film. Film. Kalau kegiatan sih ya benar apa sudah ada hunting bareng. Kebetulan tahun kemarin kita sempat bikin orang hobi kan untuk diri sendiri ya. Kalau sampai menuju pameran kan berarti ada tantangan. betul. Ya, pamer kan susah ya, namanya pamer ya. Pamer barang jelek mana ada yang nonton gitu. Betul. Itu ya boleh lah. Oke, terus apa lagi? Di pameran itu kita juga ada talk show. Talk show. Jadi ada pembicara itu Mas Adrian juga sebenarnya pembicara. Mas Wahyu dari Rose Syndicate di Bandung. Oh, iya itu yang racunin saya fotobook. Oh. Itu dia perlu digebukin itu. Tapi saya salut sama dia. Salut. Oke. Soalnya Sama waktu itu Baim dari teman-teman Klise Bekasi ini ya. Klise Bekasi. Iya. Oh, Klise. Iya. Benar pakai film. Pakai film. Pakai film. Oke. Ada ternyata masih. Ada. Sebenarnya kalau secara komunitas banyak Pak. Banyak ya. Banyak. Secara komunitas banyak.
Di luar Jakarta pun banyak. Di Jogja pun ada yang seperti Mes 56 ya. Mes 56 ada. Mes 56 kan isi ya. Terus ada Jogja, Diningrat, di Bandung juga banyak. Sekarang yang lagi banyak tuh di Medan. Medan? Medan. Di luar Jawa selain Medan ada lagi? Kalimantan. Ada. Kalimantan? Iya. Bali, Makassar sebenarnya ada Pak. Makassar ya. Ya, cuman kita belum menemukan orangnya Pak. Gitu. Cuman Pantas itu di Pasar Baru habis ya kamera ya. Iya. wah, habis Pak. Papua juga ada, Pak. Hah? Papua juga ada. Papua ada ya? Waduh, jadi bingung saya. Enggak, saya bingungnya adalah processingnya. Proses Ya, sampai jadi film, terus untuk cetak juga. Kalau chemical kemarin saya tanya Mas Adrian masih gampang ternyata ya, masih ada ya. Yang Masih ada. ya saya juga lihat di Pasar Baru itu yang buatan Cina masih ada gitu ya. Ya kita kalau bicara kualitas ya agak susah ya. Tapi kalau sekedar ingin tahu mencoba, ternyata chemicalnya masih ada. Jadi isu nggak ramah lingkungan tuh ini juga limbah kan. Kamera digital juga limbah. Jadi semuanya yang itu limbah. Oke. Nah, pertanyaan saya tadi belum terjawab. Kenapa kok menyenangi? Sementara kan ada yang jadi komersil fotografer nggak? di kita belum ada Pak. Saya Oh, tuh iya, Pak, iya, 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 iya. Motretnya pakai apa? Untuk cari duit. Ada digital, ada ini juga. Oh, kliennya mau pakai film. Pernah klien pakai dia cuma lihat IG kan, Mas mau dong besok kan motoin saya pengen hasilnya kayak gini, dia screenshot kayak gini ya gitu, benar-benar kayak gini. Oh ya udah hitam putih, saya bawa kameranya medium format. Pas sampai, Mas saya kan bayar, kok ternyata pakai gituan, kamera oke. kuno, kan mau yang kayak gini kan? Iya kayak gini, tapi kok pakai itu gitu. Yang penting foto dulu gitu, dapatnya cuma 12 frame kali 6. Selesai cuci, scan, kayak gini kan, oh iya masih bagus, yaudah ini aja nih, pasti ini yang dicetak gitu. Yang susah jelasin ya. Penjelasannya, yang penting kan dia cuma sekarang kan ya ngeliatnya kan di hasilnya mana sih, dia nggak tahu prosesnya mau pakai kamera apa, dia nggak mau tahu gitu. Kan. Padahal kalau pakai digital kan bisa dibikin hitam putih. Bisa dibikin. Ya, itu kan Photoshop kan bunglon banget gitu. Ya, mau pakai apa, mau bikin apa gitu. Saya kalau kerja komersil pernah ketemu klien yang waktu itu pakai Nikon. Iya. Wah, saya pakai Canon Pak. Oh, nggak apa-apa Pak. Potret pakai ini juga. Saya adjust warnanya di Canon kan. Loh, kok bisa Pak? Kan pakainya Nikon. Capek juga jelasinnya. Jadi kita di era sekarang tuh kadang-kadang harus mengedukasi klien. Ya, tapi kalau kita salah ngomong kan nggak jadi orderannya. Iya. Jadi nggak makan. Oke ya, jadi Mas Baim, alhamdulillah. Nah, jawab dong, kenapa kok suka ginian? Kan ini nyebelin itu. Kenapa? Filmnya kan sekarang berapa? 135. Kalau film pabrikan dari 95.000 Pak sampai ada 300.000 ada. Oh, dulu cuma 15.000. Iya. Saya kalau belanja, wah Banyak. 20 roll, 40 roll. Itu material paling murah itu. Itu tahun berapa? Tahun 90-an. 90. Saya kalau belanja di Aneka, Pasar Baru, seneng dia. Satu dus, 100 roll. Film slide medium format kan laku dia. Sama Polaroidnya. Pas Krismon 98, saya nggak beli Polaroidnya. Saya banyakin filmnya, jadi kita bracket aja. Karena Polaroid cuma 10 biji kan, harganya 150.000. Ngapain itu? Kayak gitu waktu itu. Oke, mahal. Kenapa? Ayo. Oh, kalau kan mahal itu kan konotasinya tiap orang nih Beda-beda masing-masing ya? ya, beda-beda Oke. betul. Mahal saya belum tentu mahal orang lain gitu. Oke. Murah saya juga bukan. Jadi sebenarnya sih kalau pakai ini sih sebenarnya kayak kalau saya sih selalu ngibaratnya itu kayak masakan sih Pak. Masakan. Betul. Kayak sambal aja sih gitu kalau saya ya. Sambal yang diulek dan di blender. Beda. Ada orang yang suka diulek, ada yang suka di blender. Nah saya kan ini kan ibaratnya kan lebih manual gitu dan prosesnya cuci sendiri, nyetak sendiri. Ya kayak kopi ya. Betul. Kopi itu digiling bukan digunting. Iya kan? Ya, kopi kan begitu kan. Iya, Kalau mau iya. enak kan yang digiling bukan yang digunting Iya. yang sesetan. Gitu. Kan jadi setan gitu. Oke, jadi ada rasa yang berbeda ya. Rasa yang berbeda.
kan, tapi juga ada juga sih teman-teman juga yang bilang ada rasa sentimental. Lu kayak waktu ini keluar, ini kan mahal banget zaman-zaman keluar awal-awal, mungkin awal-awal sekolah 2000 awal gitu ya. Keluar mau beli mahal banget gitu, nggak mungkin kebeli apalagi. Terus sekarang pas udah digital, ini mungkin murah, pengen kembali rasa sentimental yang dulu nggak bisa dibeli. Ada juga yang seperti itu sih. Apa dulu sempat ngalamin zaman film? Lahir tahun berapa? Lahir 90-an. 90-an ya, film tinggal sedikit Tinggal ya. sedikit betul. Istilahnya kan digital startingnya awal 2000 kan gitu. Ya sempet tahu lah ya. Sempet tahu kayak Karena kan ya maaf nih, kalau dari sisi usia kan kayaknya nggak sempet ngalamin Nggak pakai sempet. cekrek-cekrek gitu kan. Kalau saya ngalamin Pak. Lo ngalamin? Justru- Berarti tua. Paling muda Pak ya. Tapi karena saya paling jauh dari Jakarta, Oh, oke. jadi saya sampai SD kelas 6 itu masih pakai film. Pakai film. Masih pakai tustel. Iya, iya, Karena iya. dulu kalau anak kamera digital tuh yang pocket yang kecil mahal banget tuh di kampung saya dulu. Ngomongnya di mana? Jambi sih Pak. Oh, deket lah itu. Tapi mahal sih tuh. Iya. Terus emang ya kan nama juga tadi kan mahal sama murah kata Iya, Badin iya, udah relatif. relatif. Ya, jadi kayak sekarang udah Saya sambil ngopi nggak apa-apa ya? Silakan, Pak. Jadi ya main film lagi gitu kan. Saya mulai motret pakai film, itu pakai film yang kamera Olympus, yang satu frame bagi dua. Wah, frame Pak. Nah, itu saya cari di rumah udah nggak tahu kemana tuh. Olympus Pen Pak. Hah? Olympus Pen. Olympus Pen. Itu nggak habis-habis. 72 36 jadi 72 kan? Nggak habis-habis. Aduh, ngabisinnya gimana nih gitu loh. Udah motret asal-asalan aja. Itu kayak gitu. Dicuci pun tukang cetaknya, Mas ini nggak salah deh kayak gitu. Ini gimana caranya nih? Tahu lah. Ya, saya pertama kali saya motret pakai, dan saya nyari duitnya kalau 17-an. Kan anak-anak di kompleks saya kan pada nggak punya kamera kan. Saya motret gaya banget tuh, coba terus cetak. Ya mereka pesen postcard. Ya lumayan kan, saya naikin 1.000 perak, 2.000 perak. Ya uangnya habis sama mereka juga. Akhirnya traktir lah ya. Itu awal-awalnya. Nah ini pakai light meter. Iya. Kenapa pakai light meter? Kalau saya pribadi, ini kan kalau tadi Nah, light meternya kasih lihat ya. Iya, Tuh, light meter. ini jagoan nih Minolta nih. flash meter Ini juga pilota. Minolta kecil, tapi yang paling jagoan itu. Itu yang paling ini. yang paling Mahal, canggih. zaman itu mahal banget zamannya. Itu apa? Minolta Minolta juga. Saya pakai Sekoni sampai sekarang saya masih pakai. Ya, banyak sih. Kalau saya motret di studio pakai lighting yang banyak. Oke. Tapi zaman sekarang ada penyesatan ya. Udah digital ngapain lagi pakai flash meter? Aduh, susah jelasinnya. Ini kenapa pakai gini? Apa ini udah nggak jalan meteringnya? Nggak ada Pak. sebenarnya Ini nggak ada. ini nggak ada metering, memang meterless. Hmm. Cuma kayak kamera film doang juga ada meteringnya. Hmm. Cuma tetap lebih presisi ini. Pakai flash meter. Flash meter bisa Oke. spot meter segala macam, ini kan center weight. Ya. Kalau saya pribadi mikirnya ini kan ribet ya pasarannya dengan radio. Kan ini kan orang mikirnya ada Kenapa, Cak? terus kalau ribet terus Tidak sama sekali, tapi Ya. karena barang tua dibilang. kalau ribet terus potret ngitung segala macam ya. cantum ini bisa. Sayang, eman aja Kalau gitu. ngomong nggak bisa. Apalagi tuh ya, Twin ya, Twin nggak ada light meternya. Ini ada Pak. Oh, udah ada. Ada. Oke, masih jalan. Masih jalan. Bagus. Tapi saya lebih pakai light meter yang di handphone Pak, ada lagi. Oh ada, oh iya ada yang. Ada aplikasinya. Tapi kalau itu kan light meter, kalau ini kan bisa flash meter ya. Iya, betul. Oh, ini di handphone. Ya. Enggak itu, feeling. Enggak. Bukan alirannya beda-beda Pak. Bukan. Ada yang aliran feeling, sama Sunny 60. Saya dari dulu agak ketawa tuh kalau ada dong. Wow, by feeling aja Mas. Aduh, mana ya gitu. Ya susah gitu. Filmnya udah mahal Pak. effortnya itu Capek Pak. Dulu saya kalau motret pakai medium format kan gak ada alat ukur cahayanya. Iya. Nggak ada. Saya pakai kamera itu Nikon untuk mengukurnya, pengganti spotmeter segala macam saya ukur, dan itu akurat. Karena Pak saya pakai Polaroid dulu kan, Polaroid dapat, baru pakai slide. Ini kameranya apa aja nih?
di rumah pasti lebih banyak lagi ya. Itu kertas, Kertas. nggak boleh dibuka ya. Ini udah foggy yang ini. Jangan lah, tambah rusak. Nggak apa-apa. Emang buat lumen kok. Kalau dibuka kan jadi kesannya artistik kan. Ini cetak di mana? Ini cetak di Wash and Burn. Studio cetak ya? Iya. Nempel nih. Nggak berani saya. Jadi ada fasilitas studio yang menyediakan 98 Debo saya pakai itu. cetak. F2 itu. Iya. Sewa sih Pak. Di tempat jadi kita yang pakai dan mereka cuma nyewain tempat sama Oh jadi alat. kita harus sudah bisa ya? Ada Nah, mereka juga ada workshopnya. Oh, ada workshopnya. Workshopnya ada. Ya, saya udah kontak sih orangnya. Minggu depan kita. Jadi ini berseri nih. Kemarin saya ngobrol sama Mas Adrian, toko-toko proses. Alhamdulillah dari Mas Adrian saya dapat nomornya Mas Doni. Ya, dari Mas Adrian juga saya dapat nomornya Wash and Burn. Karena buat saya ini di era digital kok masih ada yang kayak gitu, dan saya agak kagum juga ternyata masih bisa buat komersil ya, masih ada. Itu yang minta nggak tahu atau nggak sengaja atau kamu bohongin? Yang minta ada beberapa kalian yang emang besok tanggal 12 juga ada yang motret, dia emang nyediain film nih, filmnya buat besok. Oh dari dia? Iya. Itu deg-degannya ya. Luar biasa. Iya loh, 36 frame. Iya. Iya kan? Dia mintanya medium format sih. Lebih deg-degan. Cuma sedikit gitu. Iya kan 12 frame. Nggak bisa delete, Gak bisa. Nggak bisa preview. Kalau sekarang sih itu ada yang emang ngerti dan dia emang prepare untuk ini film. Kalau kayak gitu harganya gimana? Kalau boleh tahu nih, Kalau boleh nggak tahu usah sih. ngasih sebut nama, Oh. nggak sebut harga, tapi Kisaran. Sama proses ininya, stepnya gitu. enggak bukan, harganya cukup menarik apa kan lagi rame nih, apa seikhlasnya? Kalau untuk film sih harga dasar produksi kayak cetak, dia cetaknya mau digital wet print itu dibedakan juga. Terus kalau filmnya mau dari dia apa dari kita itu juga beda hitungannya. Terus kalau cucinya dev scan-nya mau dia yang dev scan atau kita kita gitu. pribadi gitu yang dev scan. Jadi itu kita juga masih beda. list Oh, dia ya. listnya. Terus jasa kan itu Biasanya udah ada harga baku sendiri, itu tinggal opsional aja. deg-degannya nggak dibayar. Kenapa? Deg-degan. Kan bayar. Adrenalin kita kan wis. Iya kan kalau Iya. digital kan cepat. Under over tar beresin. Ada digital imaging. Wah. Ini kan nggak bisa. Deg-degannya mungkin kalau nggak proses sendiri sih sebenarnya. Kayak film warna kan nggak semua orang proses sendiri ya, film C41 warna color. Itu kadang juga deg-degan, jadi kadang kita udah opsi itu kalau warna klien aja yang mau nyuciin gitu. Kalau BW kita nggak masalah nyuciin. Oh, BW nyuci sendiri. Nyuci sendiri. Berarti udah bisa punya tangki semua di rumah nih. Apa ember. Nah, ini apa? Ini produknya Itu dari teman-teman di Bekasi sih. Ini baru teman-teman Bekasi. Jadi ada yang sampai bikin foto. Oke. Oke, teman-teman ya. Ternyata serius ya. Saya pikir ecek-ecek gitu, tapi serius. Motretnya beneran, kameranya terawat baik, sampai belajar cetak, ya. Terus ini teman-teman dari Bekasi ya. Iya. Oke, teman-teman Bekasi kalau yang lihat hebat ya, bikin buku. Ya, dijual ya. Dijual. Nah, saya setuju, otak saya dagang. Enggak, kita ngeluarin duit kan. Iya. Ya, teman-teman tanpa sadar belajar tuh juga ngeluarin duit. Betul. Jadi nggak ada istilah otodidak tuh gratis, nggak ada. Otodidak pun beli buku. Oh enggak, saya belajar dari YouTube kok. Emang lo nggak beli kuota? Jadi ya harus kita agak berani untuk dapat uang. Saya agak otak saya kalau gitu agak rusak. Oke, Mas Domi. Siap. Ini bawa kamera 2 jenis. 2 jenis Pak. Ya. Hari-hari pakai apa digitalnya? Saya udah nggak pernah pakai digital Pak. Wes, bahaya. Cuman handphone aja. handphone. Ya, handphone lebih simpel ya. Mas Fahmi? Saya kalau digital ada, tapi Sony Cybershoot yang kecil itu pocket.
Nih orang-orang nggak bener nih. Tapi lumayan Pak hasilnya. Mas, Nggak punya digital, yang punya handphone doang. handphone doang. Ada dia pakai ini. Mas, Bae masih punya ya? Dibeliin istri akhirnya. Dibeliin. Oh, udah punya istri. Udah beli kamera ini sudah udah beliin aja lagi. Kalau gitu saya kenalin dong sama istrinya. Biasa dibeliin juga gitu ya. Saya jadi bingung mau nanya apa ya. Dalam seminggu berapa kali motret? Berapa? Tergantung Pak. Kadang kalau lagi cahaya bagus, objeknya oke. Ya repotnya kan kita harus. Saya juga dulu gitu. Kalau saya mau pergi, saya lihat cuacanya. Kalau musim hujan saya nggak pergi. Atau kalau saya memang niatkan ambil juga hujan, berangkatlah. Ya. Kadang-kadang kan ada orang yang sampai di lokasi, kalau nggak motret hujan, waduh, kadang-kadang hujan tuh bagus juga gitu. Ya. Oke. Apalagi ya mau ditanya? Kira-kira apa lagi yang mau diciptain untuk teman-teman yang nggak tahu ya, kejebak, apa ikut? Kalau ikut-ikutan saya agak menyayangkan, ya karena ini buang uang. Kalau ikut-ikutan tuh buang uang ya. Tapi kalau kita bisa jadikan ini buku untuk komersil, itu lain lagi persoalannya. Ya. Tapi kalau ikut-ikutan, saya sarankan ikut-ikutan jalan-jalannya aja lah, jangan beli kameranya dulu gitu ya. Ikut-ikutan itu baru suka baru, karena saya takutnya orang-orang wah. Kemarin saya ke pasar baru, itu banyak bener yang beli kamera pocket, cewek-cewek itu. Itu iya Pak. Iya cewek-cewek, ih mbak beli buat apaan mbak? Saya tanya gitu, kaget juga dia, ini orang nggak kenal nanya-nanya. Mbak beli buat, karena pocket yang dibeli. Betul. Jadi lagi tren, ada yang jalan-jalan pakai kalungnya kayak gini, kan? Ini gimana sih bro? Ya kalau memang menekuninya bagus ya untuk refreshing gitu ya, oke lah. Tapi kalau cuma sekedar ikut-ikutan, jangan ya teman-teman ya. Ini mahal. Oke Mas Domi, apa pesannya untuk teman-teman yang tertarik juga? Pesannya sih Mungkin masing-masing punya pesan yang berbeda ya, nggak apa-apa nanti sampaikan aja. paling kalau sebenarnya gini, ini ya untuk kamera dengan media film sebenarnya kan untuk belajar fotografi Pak ya. Nah mungkin sekarang dibanding 3 tahun lalu sejak saya mulai di kamera media film, dulu banyak orang-orang tuh ngulik tentang fotografi, yang ngulik cuma pada segitiga exposure seperti itu, untuk dengan metering. Cuman kesini tuh skena analog tuh lebih identik dengan sekedar filter aja Pak. Padahal sebenarnya kayak Mas Baim bisa jadi komersil, bikin buku gini ya, bisa jual web print, pameran. Ya. Sebenarnya ada hal lain yang cuma bukan sekedar menjadi gaya atau lifestyle Pak ya. Itu mungkin yang kemarin Bapak lihat di pasar baru ya mungkin yang cuma jepret tapi nggak tahu komposisi yang baik yang benar. Cuma sekedar. Ya moga-moga nanti belajar ya. Nah, sebenarnya ya ini Pak bagian dari. Nah kira-kira friend and friend mengarah ke sana, nggak ada edukasi nggak untuk teman-teman yang baru menyenangi, walaupun pakai point on set kan bicaranya komposisi ya. Betul. Kalau teman-teman bisa bikin ada, ya ini susahnya COVID ya mau Nah, bikin kita juga pengen bikin apa juga. Betul. Ya itulah. Ya saya sampai bikin vlog kan gara-gara COVID. Nganggur. Ya bikin vlog aja deh biar lucu deh gitu. Oke, Mas Baim pesannya itu. Mas Baim, kira-kira yang udah jalanin komersial kaget juga ada orang kawinan mau dibohongin ya. Kalau saya pribadi sih untuk teman-teman yang masih main kamera film gitu Situ. ya. Oh ya masih nih main kamera film nih masih tetap nambah, nggak biar apa ya kayak gini tuh tetap banyak temannya, banyak yang sharing kan. Kalau waktu transisi kan sempat hilang tuh, itu juga barang susah kayak gitu-gitu ya. Mungkin yang penting tuh jangan keburu misalkan 1 roll 2 roll habis terus kebakar gitu, nggak jadi. Jangan dipikir stresnya dulu. Hitung funnya dulu aja, cari fun. Stres lah, uang hilang. Gitu. Ya, 100.000 ya. 100.000 sama biaya develop. Belum develop. Iya. Saya aja mau beli film kemarin lihat film yang mahal nggak jadi. Oke, ada pesan Mas? Kalau aku sih di
kamera film banyak banget yang bisa digali, mulai dari motretnya, dari nyuci sendirinya, mulai dari cetak white printnya, banyak banget yang bisa jadi bahan senang-senang lah buat kita. Bakal senang-senang ya. Buat mengisi waktu atau experience yang lain. Tapi sempat keinginan punya enlarger? Pengen lah. Berapa sekarang enlarger? Pengen. Masalah yang baru interfit ya. 20 mungkin. kalau yang baru 20 juta? Iya, yang 10-an, interfit Pak, ya. 10-an. yang dari luar yang kelihatan. modelan kayak LPL yang filternya udah di Yang laki-laki itu laki? yang laki sih kemarin Bang. Second 5,5 ya. Mahal ya? Satu Iya. Lumayan, Pak. Mahal. naik lagi Belum lensa. dulu lensa Sama dong saya. Oh, Saya- ini dijual kan? Enggak, saya kasih orang. belum kenal dulu kita. Tapi masih ada cadangan sih. Gitu. Mahal ya ternyata ya. Jadi tapi kepengen ya. Pengen. Tapi kan ada tadi studio yang bisa disewa. Iya. Ada. Ada. Oh, nyewanya berapa tuh? Per jam. nyawanya tuh per sesi Apresiasi. Per sesi berapa jam? 3 jam 3 jam kurang lah ya. iya kemarin aja Biasanya kan kita- semalam dua sesi itu yang kurang nggak berasa kurang Iyalah, saya zaman dulu saya dari pagi sampai malam. Betul. Iya, biasanya kalau nggak Iya. covid kita gitu. kita dulu dari jam 10 siang sampai Tengah 10 malam. malam nggak makan Yang ada karena sampah. Yang ada sampah kan salah cetak terus kan. iya aduh Kayak rental ini. Kurang nambah Iya, kurang. Oke Mas Tommy, apa pesannya? Duh, kalau saya apa ya pesannya ya? Ya mau pesan nasi goreng boleh. Oh iya, Pak, siap. Kalau saya sih ya, ini buat yang udah kadung nyebur gitu ya Pak. Nah. Daripada cuma nyebur doang, gimana kalau kita nyelam gitu sekalian. Betul. Oke. Jadi ibarat kata ya, hasilnya nggak setengah-setengah, dan juga nanti ya industrinya juga jalan terus. Atau nyelam sehat. nemu mutiara ya. Nah, itu dia. Iya kan, kalau cuma di tengah-tengah kita dimakan ikan hiu tadi. Iya. Karena kan saya Boleh dulu, juga nih. saya dulu kan mulai kecetak karena saya selalu ada masalah dengan hard disk. Oke. Jadi kalau bisa di scan hard disk, lama-lama hard disk rusak, hilang tuh foto. Ya. Ya udah kalau dicetak di album kayak saya lihat foto saya waktu masih bayi kan, Oke. masih ada. Iya. Udah saya cetak tuh, nah Ya, itu emang saya juga. jadi artefak juga. Saya lahiran bisa tahun dipegang. 60 masih bisa lihat foto saya. Iya. Gitu, ya, Terus foto kalau bapak misalnya saya segala macam. kalau misalnya ini hilang, ya kita tinggal cetak lagi dari Iya. klisenya. Oke. Nah, masalah klise. Gimana cara nyimpennya yang paling aman? Kita sih pakai sleeve. Sleeve ya. Bisa masukin itu. Kalau saya sih saya bebet pakai kain hitam lagi Pak. Kain hitam masukin di lemari. Jadi bener-bener Ya. bisa mungkin. Saya masih punya berapa lemari itu slide itu dari tahun 80-an tidak berubah warnanya. Dan masih akhirnya saya reproduksi jadiin digital, saya jual. Masih bagus ya. Ya, saya berdoa aja sih objek yang saya potret tuh kena gempa gitu. Jadi udah nggak ada lagi. Tidak ada CNN di situ bentuknya. Iya, saya motret Bromo gitu kan. Pakai film slide bagus kan, saya reproduksi, terus saya jual, terus saya berdoa Bromonya nggak ada nih, meledak kayak gitu. Mulai bulan. Ya kan? Itu aja gitu. Oke teman-teman. Jadi visi misi kedepannya mengembangkan kira-kira akan jadi seperti event organizer nggak? Menyelenggarakan pameran, terus bikin workshop kecil-kecilan, edukasi ya, edukasi atau kita brainstorming tukar pikiran dengan teman-teman yang sudah mulai atau karena kalau dengar ceritanya kan udah se-Indonesia nih, Iya. ya Indonesia kalau bisa ada linknya kan menarik gitu. Ya nggak usah bikin asosiasi terus ada ketuanya gitu, wah repot lah. Kalau kita tahu oh di Medan ada kelompok ini kita bisa kira-kira akan kesana nggak frame and friend? Kita sih pengennya gitu sih Pak. Ya. Kita bisa kalau bisa sih kayak undang komunitas di Bandung, Jogja, bikin pameran Jakarta. Ya atau sekali-sekali mungkin di coba Jakarta. diintip mungkin di dunia internasional masih ada kelompok orang-orang yang Oh banyak Pak. Banyak. Banyak Pak. Kita bisa mencari Lebih gila lah. Lebih gila.
bohong aja kan, film susah nggak ada. Soalnya kalau film secara harga mungkin di sana lebih murah Pak. Karena kita kena shipping, kena cukai. Iya betul. Nah, itu mungkin bisa Bisa dua kali lipat. Ya, Pak. Itu Ya, ya paling kalau ada temen yang keluar negeri aja titip. Tapi nggak tahu dianggap barang mewah nggak bea cukai. tetap kena. Iya, Karena terakhir beli sih. 10 itu kan. Terakhir dibuka sih. Oh, ini mau didagangin ya? Aduh. Saya fotografer, Pak. Gitu. Terakhir Fahmi Kalau saya sih lebih ke pajak sih. Pajak. Nggak tahu dibuka. dibuka ya. Jadi Dibuka, saya Pak. Iya, belinya betul. yang satu gulung masih book gitu loh, masih gede. Oh, satu can gitu. Ya, Bukan 100 feet. Enggak, 1000. Oh, 1000. Dibuka. Dibuka. Angus dong. Belakang. Karena filmnya kan tertutup. Jadi diintip dari atas plastik tuh. Oh, film beneran itu tuh. Astagfirullah. Banyak kok kejadiannya. Saya datengin beli 10 satu kotak isi 5 Pak. Jadi kita harus ngedidik orang bea cukai ya? Nah, iya. Mungkin karena mudah sih Pak. Saya Karena pernah mudah dari juga. bandara itu, dari tugas balik ke Jakarta, kan saya motret. Ada film, kan saya bawa selalu banyak gitu ya. Satu, ini apa ya Pak? Oh ini roll film. Kok gini bohong ya gini-gini. Oh. Terus coba potret. Ini bener akhirnya bawa ke ruang interogasi begitu kan. Nih kita harus tarik kok gitu nih kan ada filmnya. Saya akan beli satu kata dia, tapi ntar kalau nama pasti ganti ya, kata saya bilang gitu. Dia nggak berani, tapi tetap aja ditarik. Terus emang kenapa sih? Oh ternyata beberapa minggu sebelumnya di bandara itu ada yang nyelundupin obat-obatan terlarang, medianya ini, gitu. Jadi mereka masih nggak tahu. Susah. Serba salah ya. Apalagi petugasnya Masih muda. hidupnya di era digital. Iya Iya. betul, nggak percaya mereka main beneran film. Ini apaan ya? Gitu. Ya, kalau saya dulu karena X-ray ya. X-ray-nya kan zaman dulu tuh kencang. Jadi kita bungkus sama apa? Ada alatnya kayak timah gitu. Jadi kita bungkus itu. Itu ya agak beresiko juga sih itu. Karena ya sama juga kayak film kena cahaya. Kan Kalau sekarang sih aman sih Pak. ya sekarang udah aman. Ya. Kalau domestik masih Kan ada tulisan free film gitu. Domestik juga sekarang udah kalau canggih. keluar negeri nggak boleh Pak, benar-benar harus cek semuanya. Ya. Ya terakhir Andri itu Ya, Andri. pas ke Nepal blank kalau Kena X-ray. Iya. Mungkin karena Nepal masih bandara yang ini kali ya. Ya masih bandara Bandara kayak- umum kan ya. kayak di Irian kali ya. Mungkin. Ya belum Iriannya pernah. gunung ya. Kalau di Wamena Sentani mah udah keren lah. Oke, jadi kira-kira kayak gitu teman-teman. Ya, terima kasih ya udah datang. Terima kasih. Salam untuk teman-teman yang tidak ikutan. Moga-moga Film and Friend sesuai dengan idealisme ya. Amin. Itu ya, nggak punya digital ya. Sampai saat ini, Sampai saat ini Pak ya. Nggak tahu Ini masih ada lagi. gitu. sampai saat ini belum. Masih ada lagi. Oke. Baik teman-teman. Ya kita ngobrol nggak tahu nih ngobrol ngaco-ngaco lah. Tapi kalau tertarik mau motret pakai film, saya sarankan gabung dulu aja sama Film and Friend. Ya gabung, lihat-lihat, baru tanya kameranya dijual nggak? Ya. Karena ya sayang kalau teman-teman sekedar ikut-ikutan beli kamera pakai 2-3 kali udah ini jadi ganjil pintu repot juga. Oke ya, ini menarik. Kenapa saya nyarinya susah loh kelompok ini, karena mencar ini rumahnya. Mencar susah. Ini di mana, ini di mana. Oke ya teman-teman, silakan nanti cari sendiri di Google alamatnya. Saya nggak mau ngasih tahu. Serba salah ya. Baik, ya obrolan kita tentang kelompok yang masih pakai kamera film cukup menarik. Dan minggu depan kita coba bicara tentang tadi cetak. Ya, saya sudah kontak yang punya juragan ya. Tapi juragannya kayak sibuk itu. Sibuk banget tuh. Ya sibuk berarti kita seneng dong, berarti dia rezekinya banyak. Jadi saya tinggal nunggu bersedianya kapan, nanti kita ngobrol tentang apa sih cetak gitu. Ya dan ya tadi cuman
pengen tahu aja di era digital kok masih ada yang apa ya, agak Primitif. nggak mainstream itu. Kembali ke zaman saya tahun 80-an ya, 80-an itu ya 70-an lah gitu ya, 70-an 80-an kan cuci film sendiri, gagal ketawa sendiri segala macam, nggak ada yang ini gitu. Ini kok masih ada gitu di era digital. Oke teman-teman, sampai jumpa dan terima kasih ya Sama-sama. dan jangan lupa ya subscribe. Oke, sampai jumpa. Terima kasih.